warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional Kahmi Kanda Dr. Insinyur Akbar Tanjung, yang kami hormati Kanda Dr. Anies Rashid Baswedan, yang kami hormati Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi Kanda Larissa Fakria, beserta jajaran Presidium Majelis Nasional Kahmi Yunda Profesor Suti Zuhro, Kanda Hamdan Zulfa, Kanda Herman Hairam, Kanda Sigit Pamungkas, Kanda Viva Yoga Mauladi, Kanda Doli Kurnia Tanjung. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Kahmi Kanda Malifah Kaharyadi. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Batam Bapak Haji Amsakat Ahmad Esos MSI. Yang kami hormati Direktur Utama Kahmi Bank Yunda Hanifah Hussein. Yang kami hormati para ketua majelis wilayah dan majelis daerah kami seluruh Indonesia, serta majelis perwakilan luar negeri kami, hadirin yang berbahagia. Acara ramah tamah dan orasi kebangsaan dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional keempat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dimulai. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adinda Masud. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله
dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Bapak Muhyiddin Marzuki, SAG, MPD, Ketua Basnas Kota Batam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga acara yang kita laksanakan sukses dan juga tujuan kita ke depan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada rimal rafiq. Salatan tarzuquha min ahli taufiq wa tuballighuna bil khudur ila baitil atiq wa ziyarati qabri sayyidina Muhammadin wa qabri Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar fa innaka khairul ghafirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, kekhilafan kami, kelalaian kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Allahumma arhamna ya Rahman fa innaka khairur rahimin. Ya Allah, Tuhan yang memberikan kasih sayang, berikanlah kasih sayang kepada kami, kepada kumpulan kami, kepada hadirin yang hadir di sini, yang muda memuliakan yang tua menghormati yang ada. Allahumma rzuqna ya Razzaq fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rezeki, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang bersih dan rezeki yang barokah, rezeki yang dapat membangun peradaban bangsa, rezeki yang dapat mendekatkan diri kepadamu. Allahumma salli ya salam fa innaka khairus salimin. Ya Allah, Tuhan yang memberikan keselamatan, berikanlah keselamatan kepada kami, kepada hadirin hadirat kumpulan ini. Salimna anil bala, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya. Salimna anil wabah, khususan corona fi hadzal balad. Selamatkanlah kami dari wabah corona yang masih melanda di negeri ini. Salimna anil mukhtalif, selamatkanlah kami dari pertengkaran, dari debat yang tiada akhir. Allahumma bina ya badi fa innaka khairul badiin. Ya Allah, Tuhan yang Maha berkreasi, jadikanlah kami hamba-hamba yang hadir di sini mampu menciptakan kreasi dalam membangun peradaban bangsa, mampu menciptakan kreasi dalam membina akhlak, dan mampu menciptakan kreasi dalam membangun kehidupan dunia yang penuh martabat. Allahumma ba'id baina khotoya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma qdirna ya qadir fa innaka khairul qadirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kami hamba-hamba khususnya yang hadir di sini. Engkau beri ilmu, pengetahuan dan teknologi sehingga tidak tergilas derasnya arus modernisasi, tidak terancam kejamnya fitnah di era akhir zaman, di era kita. Selamatkanlah kami dari fitnah dunia yang tiada tempat. Allah hasibna ya hasib fa innaka khairul hasibin.
Ya Allah, Tuhan yang maha menghitung perbuatan hamba, jadikanlah kami hamba-hamba yang mampu bermuhasabah atas sejarah yang terjadi di bangsa ini. Apabila dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia ini kelak, jadikanlah kami hamba-hamba yang sanggup menghindari dari terjadinya hal tersebut. Apabila dalam kejadian sejarah masa lalu itu menjadikan kebaikan, jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau lindungi, yang mampu menciptakan kehidupan di masa depan. Allahumma barik fima khalaqta wa hasiltana ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah, wa fi hadzal majlis ya Allah, wa fi hadhil jamaah ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang memberikan berkah, turunkanlah berkah dari langit, munculkanlah berkah dari bumi. Jadikanlah acara pertemuan silaturahim dan orasi kebangsaan ini penuh dengan keberkahan, sehingga berikan dampak yang baik dalam kehidupan kami berbangsa, bernegara, dan juga beragama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Steering Committee Rapat Koordinasi keempat OPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Yang terhormat Kanda Dr. Fahru Rozi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batil kana mubin. Sadaqallah. Yang saya muliakan Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional kami, Dr. Insinyur Akbar Tanjung, yang saat ini hadir bersama kita secara virtual. Yang kita muliakan Koordinator Presiden Majelis Nasional kami, Kanda Ariza Matria, yang juga hadir bersama kita secara virtual, Profesor Siti Zuhro, Kanda Hamdan Zulfan, Kanda Herman, Kanda Sigit Pamungkas, Kanda Viva Yoga, dan juga Kanda Doli Kurnia Tanjung yang juga bergabung secara virtual dalam acara orasi ilmiah, orasi kebangsaan dalam rangka Rakornas keempat Majelis Nasional kami. Ini kebetulan Pak Presiden keluar ini. Oke, kita tunggu aja sebentar, nggak apa-apa, sambil kita bermukadimah. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tamu-tamu kehormatan dan yang kami muliakan untuk saya sebutkan malam ini satu persatu. Tapi satu kehormatan bagi kami dari Majelis Nasional kami yang telah mempercayakan kami sebagai steering committee dan juga organizing committee untuk bisa melaksanakan, dan alhamdulillah pada sore tadi hari pukul 18:15 Rakornas keempat Majelis Nasional kami ditutup secara resmi oleh Sekjen Majelis Nasional kami, Kanda Manimbang. Dalam hasil rapat koordinasi nasional keempat,
kita telah merekomendasikan ada 2 rekomendasi strategis, baik itu rekomendasi eksternal maupun rekomendasi internal. Selanjutnya yang kami muliakan Kanda Sekjen Majelis Nasional kami yang juga hadir di sini, Kanda Manimbang, serta Bendahara Umum kita Majelis Nasional kami yang selalu menemani dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Yang saya muliakan seluruh steering committee dan juga panitia pelaksana yang dipimpin, dipimpin oleh Kak Anita. Di mana posisi Kak Anita? Kak Anita, saya mohon izinnya, mohon berdiri. Kita berikan aplaus dulu nih buat Yunda kita. Kak Anita yang luar biasa. Kalau cowok itu biasanya 7 hari 7 malam kalau nggak tidur langsung tepat. Tapi beliau sangat luar biasa dengan kesehatan fisik yang dijaga oleh Allah dan juga luar biasa mensukseskan acara Rakornas keempat. Tepuk tangan dulu Yunda kita, Anita. Selanjutnya yang saya muliakan dan saya banggakan pengurus majelis wilayah kami dan juga pengurus majelis wilayah, majelis daerah kami yang hadir dalam kegiatan Rakornas ini sebagai peserta dari awal sampai akhir. Alhamdulillah peserta tidak ada yang pulang dan menikmati betul bagaimana kegiatan ini serta memberikan kontribusi yang sangat besar, yang sangat produktif dan sangat luar biasa untuk kemajuan Republik kita demi bermartabatnya rakyat Indonesia. Berikan aplaus dulu buat seluruh majelis wilayah dan majelis daerah kami. Ini Pak Aniesnya ini masih di luar ini. Dari tadi kok disebutkan namanya ini karena masih di luar nih. Ya kita perpanjang lah mukadimahnya. Baik, dan tentunya tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia lokal. Sebenarnya ini bukan panitia lokal, panitia nasional yang berada di Batam. Ya, saya mohon kesediaannya, mana ketua panitianya, ketua panitia lokalnya mana? Irman. Di mana? Mendampingi. Mana Bang Irman? Mendampingi Anies, mendampingi Pak Anies. Oh, mendampingi Pak Anies. Baik, itu juga luar biasa. Ada, Pak Irmannya ada? Oh, Bang, mohon kesediaan maju ke depan, Bang. Ini luar biasa, ini harus kita berikan penghargaan dari Majelis Nasional kami. Kalau ada kami, harus kita berikan beliau. Iya, Bang. Mohon dampingi saya, Bang. Dari tadi majelis wilayah semuanya membacakan pandangan dikawal oleh masing-masing. Ini apa harus kawal saya nih? Mohon maskernya dibuka, Bang, biar dikenal. Ya. Oke, terima kasih. Beliau ini Pak Wakil sangat luar biasa. Tiada henti-hentinya menemani panitia dari akhir, dari awal sampai akhir, dan juga sangat bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Selanjutnya, saya sebagai ketua SC mengucapkan tiada henti-hentinya dan sangat luar biasa memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota Batam yang memberikan kontribusi besar atas suksesnya Rakornas keempat. Bukan hanya membantu secara pikiran, bukan hanya membantu mengawasi kegiatan ini meskipun kita tahu betul kesibukan beliau di luar sana dalam menjaga masyarakatnya di Kota Batam, tapi yang sangat terpenting tanpa kontribusi pemikiran dan waktu yang beliau berikan, anggaran juga diberikan sangat luar biasa sehingga kita bisa menikmati begitu nikmatnya datang ke Batam dengan disambut dengan masyarakat Batam yang sangat ramah tamah berkat
Kota Batam yang mensukseskan acara Rakornas keempat Majelis Nasional kami. Pak Wakil, tadi saya berkomunikasi langsung dengan Pak Wali Kota. Beliau bertemu dengan rakyatnya di Karimun ya kalau nggak salah. Dan beliau juga mengusahakan akan bergabung dengan kita karena perjalanan kapal dari Karimun ke Batam ini kurang lebih 1 jam. Namun saya sangat berharap sekali beliau bisa bersama kita karena memang orang hebat itu adalah orang yang mensukseskan suatu event besar walaupun dia tidak ada di tempat, tapi dialah yang menjadi jasa dan pahlawan bagi orang besar. Kita berikan aplaus dulu buat Wali Kota Batam. Kalau pribadi saya, mungkin berdoa beliau jadi melanjutkan memimpin provinsi Kepulauan Riau. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya yang saya muliakan, sahabatnya Pak Wali Kota yang sangat setia mendampingi Pak Wali Kota dan juga menjadi partner dalam membangun Kota Batam selama 2 periode, di mana Kota Batam yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita pernah datang kemari, terjadi perubahan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa maju dan berhasil membawa narasumber tokoh-tokoh nasional ke Kota Batam. Salah satunya adalah Pak Menteri, kemudian juga meskipun tidak hadir secara fisik, Kada Bahlil memberikan pemikiran dalam kegiatan ini, itu juga tidak terlepas dari partner beliau. Berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Wakil Wali Kota Batam yang juga Ketua Majelis Daerah kami yang kita cintai. Tepuk tangan dulu buat Pak Wakil Wali Kota. Kalau saya kita suruh nyanyi sebenarnya. Oke, tepuk tangan dulu yang dia buat Pak Wakil. Ini ada musiknya nih. Kalau ada musiknya nanti Pak Wakil suruh nyanyi. Jadi Pak, ini kalau sejarah kita ini, ya, hadis itu mengatakan hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tidak salah kalau wakil wali kota menjadi wali kota menjadi gubernur negeri. Tidak salah. Lanjutkan. Baik, ini berhubung saya pikir juga Pak Anies masih di luar dan agak lama, saya pikir tidak masalah, saya persingkat saja. Yang saya muliakan dan saya banggakan kita semua ya, dan juga panitia teknis yang melaksanakan dan membantu kami 24 jam menjaga kebersihan dan menjaga keamanan. Ya, walaupun ada kebisingan-kebisingan ketika pidato dilaksanakan, saya rasa itu masalah teknis saja karena secara tidak langsung memang tidak ada yang sempurna karena semua ini diciptakan oleh manusia ya. Sehingga sound di acara pembukaan sempat berdengung ya, itu karena memang ada kesalahan teknis. Saya sebagai ketua SC dan juga OC minta maaf ya. Dan kita harapkan ya, kegiatan ini tentunya kita harapkan dalam orasi kebangsaan hari ini kami minta kepada Dr. Anies Rashid Baswedan. Kita minta semuanya berdiri ya. Saya minta semuanya berdiri. Nah, ini bukan suara saya, suara peserta. Hidup Presiden. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Berhubung saya ketua SC, saya tidak boleh mengatakan hidup Bapak Presiden, tapi itu peserta Pak yang mengatakan hidup Bapak Presiden. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu buat Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Kita doakan beliau panjang umur, sehat, dan terus dicintai oleh bukan hanya rakyat DKI Jakarta, tapi juga bangsa Indonesia, dan kita berharap bisa memimpin Republik ini menjadi lebih baik, adil dan bermartabat. Saya pikir karena beliau sudah hadir di sini, alangkah baiknya kita mendengarkan orasi kebangsaan dalam rangka rapat koordinasi nasional yang keempat tahun 2020.
dan merupakan hasil dari rakornas hari ini, yaitu adalah rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal. Mengingat waktu saya tidak bacakan, oleh karena itu kita sampaikan saja secara slide kepada peserta. Dan hari ini yang sangat penting adalah membangun konsolidasi kami baik di tingkat nasional, di tingkat wilayah, serta di tingkat daerah dalam rangka membantu Republik ini menuju Indonesia yang adil dan bermartabat. Demikian sambutan dari saya sebagai Ketua SC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Musa. Amin. Amin. Takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus peluncuran Lembaga Bantuan Hukum Kahmi Kota Batam oleh Wakil Wali Kota Batam yang terhormat Bapak Haji Arsaka Akbar MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang membedakan acara kami itu dengan acara yang lain. Ya Prof Anis, kalau acara yang lain jawab salamnya loyo semua. Kalau di acara kami itu luar biasa semangatnya. Kalau tak percaya kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Dewan Penasehat Kakanda Akbar Tanjung yang hadir secara virtual, juga yang saya hormati, saya banggakan Kakanda Ahmad Reza Patria, Presidium Nasional beserta segenap jajaran Presidium Majelis Nasional Kahmi. Kemudian yang sangat-sangat kita banggakan, kader terbaik, putra terbaik bangsa yang hari ini diamanahkan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan hari ini bisa hadir bersama-sama kita, Kakanda Profesor Dr. Anies Baswedan. Mari kasih aplaus yang meriah. Kemudian yang saya banggakan, Sekjen Majelis Nasional Kahmi, Kakanda Manimbang Haryadi. Terima kasih karena sudah sangat membantu mulai dari acara pra-acara sampai ke acara ini. Terus kami berkoordinasi dengan beliau dan alhamdulillah selama rangkaian acara beliau tetap setia bersama-sama kita. Tepuk tangan untuk Kakanda Manimbang. Juga hadir bersama kita Ketua Steering Komite yang juga alhamdulillah menjadi Ketua Komite 1 DPD RI. Nah, yang tadi juga sudah meledak-ledak menyampaikan semacam orasi padahal rekomendasi. Tapi kesannya sudah mulai orasi. Bapak Fahdur Razi, tepuk tangan untuk steering komite kita. Juga yang saya hormati Bendaharawan Umum Majelis Nasional Kahmi, Kakanda Nasir, juga Ketua Organizing Komite yang juga alhamdulillah senantiasa berkoordinasi dengan kami di daerah, Yunda Hanita Aryani. Tepuk tangan untuk Yunda Hanita. Juga bersama kita malam hari ini hadir senior kami, tempat saya belajar banyak hal,
yang diamanahkan sebagai Gubernur Provinsi Kepri yang pertama, Kakanda Ismail Abdullah, juga ada Yunda Aida Ismail. Alhamdulillah, yang tentu saja sangat saya muliakan rekan-rekan dari Majelis Nasional, rekan-rekan dari Majelis Wilayah, 28 majelis wilayah yang berkesempatan hadir, dan rekan-rekan dari majelis daerah yang saya tahu lebih dari 200 orang mengikuti secara virtual, serta rekan-rekan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada intinya semuanya sangat saya banggakan, semuanya sangat saya muliakan. Pertama dan utama sekali, perkenankan saya mengajak kita semua untuk selalu dan senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan ke hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berkat limpahan rahmat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah, silaturahim kita malam hari ini dalam rangka penutupan sekaligus ramah tamah dan orasi kebangsaan dari Kakanda Anies Baswedan ini mudah-mudahan akan memberikan kemaslahatan dan berarti bagi bangsa yang kita cintai. Baik Anda dan Yunda sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, atas nama pemerintah Kota Batam, salam dari Bapak Wali Kota Batam untuk kita semua. Sedianya beliau ingin hadir bersama-sama kita malam hari ini, bahkan sudah telepon dengan sharing komite. Namun pada saat saya masih di panggung ini, beliau baru mau lepas tali dari Tanjung Balai Karimun. Itu dibutuhkan kurang lebih 2 jam akan sampai ke sini. Oleh sebab itu Pak Wali menyampaikan salam kepada kita semua, dan mudah-mudahan ketidakhadiran Bapak Wali Kota Batam mudah-mudahan tidak mengurangi arti pertemuan kita ini. Yang paling penting, rekan-rekan sekalian, sahabat dan kerabat sekalian, Kanda dan Yunda sekalian, bahwa kami menyelenggarakan Rakornas ini karena memang Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammadudi, baik dalam posisinya sebagai wali kota maupun sebagai kepala BP Batam, mensupport sepenuhnya untuk menyukseskan acara yang hebat dan dahsyat. Itu yang pertama. Yang kedua, atas nama Majelis Daerah Kota Batam, saya ingin menyampaikan sedikit kronologis mengenai posisi kami di majelis daerah. Sebenarnya dengan kesibukan Kanda Anies, Kanda Ismail, Kanda Manimbang, saya ragu bisa menerajui organisasi ini dengan baik. Tapi karena pada saat musyawarah daerah secara aklamasi semuanya meminta agar saya menjadi ketua majelis daerah, maka tidak ada pilihan lagi. Saya hanya memastikan apakah kawan-kawan semua di Kota Batam ingin bergerak bersama, tidak hanya sekedar berbasa-basi dan berorasi saja, tapi mari kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan biasa, yang salah satu targetnya adalah melaksanakan event nasional di Batam. Dan alhamdulillah, niat itu berkat dukungan dari Majelis Nasional, berkat support dari Kanda Manimbang. Alhamdulillah, akhirnya Rakornas 4 ini diselenggarakan di Batam. Oleh sebab itu, saya tentu saja ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Nasional, kepada rekan-rekan sekalian yang hadir, kepada seluruh narasumber yang hebat,
dan terutama kepada rekan-rekan panitia daerah yang saya tahu bertumpus lumus pagi, petang, siang dan malam. Alhamdulillah tadi Kanda Fahrul Razi sudah membawa. Mana akhir mana posisi awak? Nggak usah, duduk situ aja lah, kasihan. Sudahlah kerja banyak, turun naik lagi kamu. Sahabat saya ini, Kanda dan Yunda sama kuliahnya dengan baru, sama LK1-nya, sama LK2-nya, sama juga perangannya. Beda-beda tipis. Karena itulah saya bilang, dan dalam rapat terbatas akhirnya rekan-rekan pengurus mengamanahkan, mempercayakan kepada beliau untuk menjadi panitia daerah, mensupport kerjanya Yunda Anita ini. Dan alhamdulillah juga beliau didukung oleh tim yang hebat. Ada namanya Pendi. Mana Pendi? Pendi. Nah, masih juga berbaju kemarin. Artinya begitu sesianya menjaga acara. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Ada juga Dinda Sayuti. Mana Sayuti? Nah, Dinda Sayuti yang antara lain bertanggung jawab soal sound system. Mengapa pada saat gubernur sound system bermasalah? Berartinya bakal ada gubernur berikutnya. Tepuk tangan dulu. Allahu Akbar. Nah, itu yang paling penting ingin saya sampaikan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak dan juga atas nama majelis daerah kami juga menghaturkan mohon maaf bila mana selama pelaksanaan masih terdapat kekurangan di sana sini, seperti Hairil Anwar dalam Kerawang Bekasi. Kami sudah mencoba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Kita semualah yang saya yakini akan menyelesaikan kerja besar di rumah kita bersama yang bernama KMI dan KMI. Yakin bisa sampaikan. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, khusus untuk Kanda Profesor Anies Baswedan, saya ingin menyampaikan sebaik pantun dan untuk kita semua juga. Walaupun semestinya malam kemarin pantun ini dibacakan, tapi karena takdirnya harus berbicara dengan manusia takdirnya. Jangan nimbang, jangan jadi latih. Ini perangai adik-adik aja harus seperti itu. Anak nelayan memancing ikan. Ikan dipancing di waktu pagi. Kepada Bang Anies Baswedan dan rekan-rekan sekalian, selamat datang saya ucapkan di Kota Batam, Bandar Madani. Itulah pantun. Dan sepintas saya ingin menyampaikan kepada Kanda dan Yunda sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwa selama 7 tahun kami diberi amanah untuk memimpin Batam. Kami betul-betul bertekad bagaimana agar Batam betul-betul menjadi etalase Indonesia bagian barat, bagaimana Batam agar menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di bagian barat, dan bagaimana agar infrastruktur yang ada di Batam ini tertata dengan sangat baik. Kalaupun tidak bisa mengimbangi Singapura, sekurang-kurangnya jangan kalah jauh dengan negara tetangga. Kalaupun tidak bisa mengimbangi Johor, sekurang-kurangnya tidak kalah jauh dengan negara tetangga. Oleh sebab itu, pagi, petang, siang, malam kami menggunakan seluruh energi kami. Jadi Bang Anies, Batam ini Bang hanya 2,8 triliun APBD. Tapi karena kami sudah coba melakukan efisiensi sedemikian ketat, akhirnya kita bisa bangun masjid terbesar di Sumatera. Kapasitas 225.000 orang. Kita juga sedang mau selesaikan itu masjid di bandara.
masjid Tanjak yang menjadi ikon khusus Batam. Belum ada di Indonesia masjid Tanjak. Tanjak itu pakaian tradisional Melayu. Karena Batam ini adalah negerinya Melayu, maka kita jadikan bandara itu satu di antaranya kita bangun masjid yang namanya Masjid Tanjak. Besok bang, kalau pas kita mau pulang, saya akan perlihatkan ke abang. Insya Allah Juni nanti sudah bisa diresmikan untuk kegiatan berjamaah, ya sholat berjamaah. Ya, di samping itu kita juga sudah benahi jalan-jalan kita. Ya, di tingkat kelurahan awal kami menjabat, kami posting 1 miliar dana PIK namanya saat itu, percepatan infrastruktur kelurahan, dan sekarang bernama PSPK, program sarana prasarana percepatan sarana prasarana kelurahan. Dan sekarang di kepemimpinan tahun yang ke-7 ini, satu kelurahan kami plotting 2,5 miliar rupiah. Kita sedang selesai musrenbang untuk 2023 yang akan datang. Kita plot satu kelurahan untuk sarana prasarananya 3 miliar rupiah. Kelurahan kami ada 64. Ya, memang betul-betul sesak napas Habib ini. Tapi tidak masalah. Yang namanya kader HMI yakin usaha sampai. Tidak ada cerita tidak bisa. Lalu untuk 2022 sampai 2025 yang akan datang, ada 4 proyek strategis nasional, bukan strategis daerah, yang akan dibangun di Batam. Pertama, pengembangan Bandara Hang Nadim. Itu kita akan bangun Terminal 2 kerjasama antara Samudra 1, kemudian Incheon dan Lika. Alhamdulillah MOU-nya sudah ditandatangani dan takeover dari Bubu Hang Nadim menjadi PT Bandar Internasional Batam yang konsorsiumnya ada 3 itu, insyaallah akan dilakukan pada bulan Juli yang akan datang. Kita akan bangun Terminal 2 dikelola oleh manajemen profesional Incheon yang kita tahu 12 kali mendapatkan uang untuk pengelolaan bandara internasional terbaik di jagat ini. Itu yang menjadi mitra kita. Lalu kita akan bangun kawasan ekonomi khusus kesehatan dari Rumah Sakit BP Batam Yundan. Itu akan dibangun bekerja sama dengan Tumbai Medical University. Hasil kunjungan Bapak Wali Kota Batam ke Dubai. Dan sekarang sedang dalam proses pembangunan. Sebenarnya itulah yang antara lain ingin disampaikan Pak Wali semalam jika udah harus lagi jika. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan bangun kiri dan kanan jalan di Batam sampai ke bandara itu. Itu akan ada 5 lajur. Ya, akan ada pengembangan road 150% asal di kiri dan di kanan. Akan dibangun pengembangan jalan, dan di Simpang Keprimol nanti insyaallah akan kita bangun lagi flyover 2. Inilah cara kami untuk membangun harkat dan martabat Republik, karena kami percaya bahwa Batam ini adalah destinasi kunjungan wisatawan yang signifikan untuk Republik. Ya, 2019 yang lalu Batam dikunjungi oleh lebih dari 2 juta orang. Dan Batam berada pada ranking kedua setelah Bali, setelah itu baru Jakarta 2019. Tapi setelah dihantam Covid langsung angkanya itu jeblok. Nah inilah rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini besok kader-kader yang akan pulang ke majelis wilayah masing-masing akan mengajak lagi rekan-rekan yang lain supaya ramai-ramai datang ke Batam. Makin ramai datang, makin singkat. Aman lagi. Ada persoalan-persoalan apa, telepon aja kalau selama masih dalam bendera yang besar. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Kanda Profesor Dr. Anies Baswedan kiranya dapat memberikan orasi kebangsaan, dan mudah-mudahan
dengan paparan-paparan beliau bagaimana masa depan Republik ini ke depan, nah kita akan memiliki frekuensi yang sama dalam menyikapi kontestasi dan konstelasi politik 2024 yang akan datang. Kupu saya terikutnya dengan SC namanya. Iya. Indah sungguh bunga melati, peti sekuntum si putri Ayu. Kalau seluruh kader sudah sehati, insya Allah Indonesia ke depan semakin maju. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf, ada acara peluncuran, ada acara peresmian. Ya akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya mohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Majelis Daerah Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kota Batam, saya malam hari ini meluncurkan, meresmikan Lembaga Bantuan Hukum Kami Kota Batam. Panjang betul cuplikannya saya uji. Kalau saya cek tadi mestinya harus kita penggal, kita potong lagi. Yang malam hari ini kita perlukan adalah orasi kebangsaan dari Kanda Anies Baswedan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui Rakornas 4 kami ini akan berkembang, kerja-kerja kreatif, kerja-kerja kolaboratif, kerja-kerja yang konstruktif bagi seluruh kader HMI ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas peluncuran Lembaga Bantuan Hukum Kami Kota Batam. Kami ucapkan selamat kepada LBH Kota Batam. Bapak Ibu
Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama peluncuran Kahmipe oleh Direktur Utama Kahmipe yang terhormat Bunda Alifah Hussein. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, yang saya hormati Kanda Ismet Abdullah, kakak saya, Pak Ismet, para pengurus presidium yang saya hormati, MW, MD seluruh Indonesia yang telah hadir, yang saya cintai, saudara saya, Profesor Anies Rashid Baswedan. Sebelum beliau menyampaikan orasi ilmiah, izinkan saya ingin menyampaikan bahwa ini supaya KMI mandiri, KMI mandiri tidak menjadi industri proposal. Kami hari ini bertekad dengan atas nama Allah ingin meninggalkan legasi sebelum berakhir ke periode kepengurusan ini dengan melaunching, dengan mengkapitalisasi seluruh anggota HMI, terutama KAHMI yang diperhitungkan sejak berdiri sudah ada sampai dengan 12 juta member, 12 juta anggota. Keinginan inilah yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah, secara legalitas kami telah mendapat persetujuan rapat presidium pada tanggal 23 Februari 2022 yang minggu lalu, di mana kami telah disetujui mendirikan PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Programnya adalah program mengkapitalisasi anggota dengan mengeluarkan produk payment point bagi seluruh anggota yang bisa menggunakannya, di mana memang tiap hari anggota pasti akan melakukan itu. Salah satunya adalah membeli pulsa, membayar listrik, kemudian membayar telepon dan lain-lain. Itu akan setiap transaksi dari anggota, dari keluarga besar HMI, maka HMI mendapatkan satu keuntungan per transaction Rp1.000. Dari perhitungan itu, dengan perhitungan konservatif sebanyak 1 juta anggota KAHMI HMI, maka dalam 1 tahun kami atau HMI dengan bagi hasil kepada provider, pemilik platform, maka kita akan mendapatkan lebih kurang 30 miliar rupiah. Dalam 30 miliar rupiah itu akan kami kembalikan 24% untuk majelis nasional, 30% untuk majelis wilayah, dan 32% untuk majelis daerah. Oleh karena itu, sebelum ditampilkan dan di belakang layar saya pada hari ini, maka saya mewakili teman-teman, khususnya Kanda Dr. Insinyur Nasir Biasani sebagai Bendahara Umum, Dr. Muhammad Syahrir, Fatur Rahman, kemudian Uci, Gefarina Johan, Budi Pulungan, Ipik, dan lain-lain sebanyak lebih dari Jamilah Abdul Ghani. Semuanya kami memohon dukungan, memohon doa, memohon komitmen, karena with or without menggunakan kami, Bapak Ibu dan kita semua pasti melakukan. Oleh karena itu, komitmen hari ini adalah mengajak semua dengan persetujuan yang diberikan oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI 2017-2022 akan melakukan dan memulai transaksi, dan dengan menggunakan robot biru, kami menyebutnya sebagai platform
untuk melakukan transaksi-transaksi seluruh anggota kami dari keluarga besar HMI, sehingga HMI dan kami khususnya tidak bersaing dengan adiknya HMI menjadi industri proposal juga. Alhamdulillah, karena tempatnya di Batam. Terima kasih buat Pak Wali dan Pak Wakil, insya Allah nggak akan meninggalkan hutang, tapi di tempat lain tetap meninggalkan sama dengan kompresnya adik-adik HMI. Mudah-mudahan tidak ya Pak Wakil. Terima kasih buat Pak Wakil, khususnya Pak Wali Kota. Kanda-kanda dan para senior yang saya hormati, maka gayung bersambut sebetulnya sudah kami pikirkan dari awal. Setelah produk KIPE yang kita sebut KIPE dalam bentuk payment point, maka berikut secara paralel kami akan mengurus untuk kepemilikan HGU dan kepemilikan tambang yang telah disampaikan oleh Menteri Investasi kita dan Menteri Agraria. Insya Allah kita juga bisa besar, menjadi berjaya karena mandiri. Maka perusahaan yang kami bentuk adalah PT Insan Cita Mandiri Sejahtera. Saya kira itu, silakan untuk ditayangkan Mas Budi. Sekali lagi terima kasih buat dukungan semua. Mari kami mengajak bertekad, kita akan mandiri karena perjuangan pun perlu pendanaan. Karena perjuangan pun perlu juga kesejahteraan ekonomi. Karena semua alumni HMI pun tidak semua di Senayan atau DPRD. Mereka juga banyak dengan profesi-profesi yang lain, baik pengusaha, baik UMKM, dan disitulah kita akan mandiri membesarkan kami, berjuang menjadi insan cita HMI, Muslim insan cita, Muslimah insan cita, dengan mandiri dari korporasi yang kita akan bentuk untuk ke depan dan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Majelis Nasional Tahlim diwakili oleh Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Tahlim yang terhormat Kanda Malibang Haryadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-maghfurul mubin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil wal amin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi ja'alakum khalifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah ingatkan kita, ingatlah ketika engkau dinobatkan jadi pemimpin, diangkat derajatmu lebih tinggi dari yang lain. Yang pertama datang adalah ujian dan cobaan. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama, Kanda Prof. Anies Baswedan yang selalu hadir di acara-acara penting MNKB. Mas Anies, ini satu-satunya Rakornas yang full dari pertama dan lebih full pada hari terakhir. Biasanya kalau hari terakhir itu tinggal 16 atau tinggal 17 orang. Tapi ini luar biasa bertahan sampai hari terakhir. Mungkin karena ketulusan Pak Wali Kota yang saya ketemu 2 kali, beliau tidak banyak bicara, langsung Pak Sekjen perlu berapa, seluruhnya saya selesaikan. Mudah-mudahan menjadi amal karya beliau. Walaupun beliau secara fisik tidak hadir, tapi secara batin hadir, dan besok kita ke silaturahmi
beliau. Yang saya hormati Kanda Ismet Abdullah, ini tokoh inspiratif juga. Beliau gubernur pertama Kepri, alumni HMI yang ketika saya maju caleg sudah kehabisan uang. Bang, saya kondisinya begini, saya nggak jadi maju, saya mundur bang, saya nyari di NTB. Beliau bilang, kenapa mundur? Yakin usaha sampai. Ya saya mundur, karena amunisi kau datang ke Batam ini bang, saya akan support berapa yang kamu perlukan. Makanya bang Ismet, mudah-mudahan jadi tas taruhan abang soleh untuk akhirat. Ya saya hormati Bang Nasir, ini tokoh penting di balik semua layar, termasuk itu layar-layar berkembang. Yuda Nifah yang selalu menyemangati, Adinda Faroroji yang tokoh di balik suksesnya pembentukan Kahmi Turki, dan insya Allah akhir Maret beliau akan membentuk Kahmi New York dan nyonya yang lain. Yuda Aida. Ada satu lagi, Saudara Rusli, silakan. Ketua Panitia Nasional Kongres di Pekanbaru yang mengantarkan Mas Anies jadi presiden, ya. Silakan duduk. Support Kongres Kemunas yang akan datang. Para pimpinan wilayah dan daerah, para presiden yang mengikuti secara offline, para senior, dewan pakar, dewan penasehat, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Kita bersyukur semoga Allah selalu mencurahkan kemuliaan dan kesuksesan pada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nama saya Manimbang. Saya memutuskan singkat saja, tidak lebih dari 2,5 menit. Yang pertama, saya kira rancang bangun prototipe kader HMI itu memang dipersiapkan untuk segala zaman dan segala situasi. Dan satu contoh konkret pemimpin alumni HMI otentik adalah Mas Anies. Semakin banyak kritik, semakin banyak simpati. Semakin dibully, semakin dekat di hati. Dan semakin yang lain itu semakin menunjukkan kapasitas dan kualitasnya. Dan Mas Anies memang tipe alumni, pemimpin alumni HMI yang sesuai dengan kualifikasi yang dirancang bangun oleh HMI yang berbasiskan pada 5 kualitas 5 insan cita. Yang saya ingat dari Mas Anies itu bahwa berapapun tingginya dinamika yang ada di dalam organisasi tidak akan mungkin menembus kepada konflik, kepada perpecahan, karena kita kualitas kepemimpinan yang ditempati HMI berbasiskan pada 5 insan cita, akademis kita pernah melepaskan Islam. Dan saya juga dalam berbagai kesempatan selalu mendapatkan yang baru. Terakhir waktu pelantikan MUI Jakarta, beliau memberikan pesan bahwa dalam tugas-tugas kepemimpinan itu memang fokus pada tujuan, dan kita yakin dengan penuh optimisme. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah dan bersedih hati dan pesimis, karena kamu adalah orang yang paling tinggi derajatmu, kata Allah, jika kamu benar-benar beriman. Jadi Mas Anies, terima kasih. Mas Anies selalu hadir pada momentum yang tepat. Dan sebelum saya lupa, malam jamaah pantun dadakan. Buah manggis, buah nanas, ada juga buah duku. Terima kasih Mas Anies hadir di Rakornas. Doa kami selalu sukses menuju HMI 1. Kami terkesan dengan peserta yang hadir pada Rakornas ini, karena terus terang salah satu agenda yang bukan tersembunyi tapi implisit adalah ini adalah konsolidasi menuju Munas Kahmi 2022 yang tuan rumahnya minggu depan akan ditentukan. Saya meyakini bahwa Munas yang akan datang akan sukses, berkualitas, bermartabat, penuh kekeluargaan, karena sudah dibuktikan pada suasana proses dinamika yang terjadi pada Rakornas ini. Mungkin dimatangkan lagi pada Rapimnas nanti di Kaltara, yang kira-kira kita persiapkan 2 bulan yang akan datang. Saya kira itu, karena kita ingin mendengar orasi dari Mas Anies, saya ingin mengakhiri dengan pantun singkat untuk peserta. Burung merpati terbang tinggi hingga di dahan pohon kenari. Kami terus berkontribusi untuk membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang dinantikan.
Untung masih dua-dua sekarang. Pemilu jangan diundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati hadir bersama kita Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Wakil Wali Kota Batam, Ketua Majelis Daerah kami Kota Batam, Bang Hamzakar Ahmad. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Dan juga secara virtual hadir, lihat Bang Akbar Tanjung dan juga Bang Mahfud MD. Kemudian saya ingin sapa para tokoh yang hadir bersama di sini. Tentu saja sekjen kita Bang Manimbang, tepuk tangan untuk Bang Manimbang. Dan senior kita juga Bang Ismet Abdullah serta Ibu Aida. Insyaallah mereka sehat terus, panjang umur. Gubernur pertama itu nggak dikeluarin, karena tidak ada yang pertama yang kedua kalinya. Insyaallah selalu memudahkan. Yang saya hormati juga Bang Fahru Rozi, Bang Nasir, Yunda Hanifah, kemudian Bang Muslim, semua para pimpinan, para majelis wilayah, majelis daerah yang hadir bersama di sini. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini bisa sampai kembali ke Batam hadir Rakornas. Sesungguhnya yang berada di Majelis Nasional saat ini adalah Pak Wakil Gubernur, Pak Reza. Tapi karena Wakil Gubernur tidak bisa, maka Gubernurnya wakil. Tidak banyak Pak Gubernur bisa mewakili wakil. Kalau wali kota diwakili wakil wali kota biasa. Tapi kalau wakil diwakili gubernur, nah jadi kita. Tapi itulah kami. Dan Jakarta sekarang gubernur, wakil gubernur adalah kami. Insya Allah nanti bisa dipertahankan terus ya. Jadi bersyukur saya sampai di sini tadi sore dan terus kemudian sempat dengan Bang Hamzakar tadi kita mampir sebentar. Saya bikin pantun boleh? Boleh, saya pantun boleh. Dengan Bang Hamzakar pergi makan mie. Makannya mie sagu dan kek pisang vila. Selamat dan sukses untuk Rakornas kami bersama-sama majukan bangsa dan negara. Insya Allah ini Rakornasnya berjalan lancar dan tadi dibilang Pak Manimbang banyak sekali Rakornas lewati oleh kami, tapi tidak banyak yang sampai di ujung masih penuh kursinya. Nah, malam hari ini kursinya masih penuh. Dari depan kelihatan full, artinya komitmen bahwa yakin usaha sampai dan dikerjakan sampai tuntas bersama malam hari ini. Saya ketika datang sudah khawatir karena biasanya kalau pertemuan kami ini masa sidangnya ramai, sesudahnya agak sejuk, tenang. Khawatirnya apa? Jumlahnya tidak banyak, ternyata terbalik, justru bertahan sampai akhir. Dan tadi disebutkan oleh Pak Manimbang di Kota Batam ini, Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota semuanya ambil tanggung jawab sehingga insya Allah nanti tidak menyisakan beban di Majelis Nasional. Memang yakin usaha sampai itu penuh dengan usaha. Saya jadi ingat, saya pernah ceritakan ini. Kalau adik-adik itu sudah selesai kuliah, pernah ketemu tanya, mana kuliahnya sudah selesai? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Sekarang apa kegiatan usaha Bang? Alhamdulillah. Apa usahanya? Usahakanlah Bang. Usahanya apa? Usahakanlah Bang. Jadi memang yakin usaha sampai itu menyebabkan banyak kemungkinan usaha.
usaha gitu. Dan tadi saya ingin ucapkan selamat juga karena tadi Yunda Hanifah meluncurkan PT Insan Mandiri Sejahtera. Insan Cita itu jelas pesannya, mandiri, nah itu tadi mandiri penting. Yang kedua sejahtera. Jadi insya Allah Insan Cita lewat PT ini semua kegiatannya nanti tidak menghasilkan istilah tadi pabrik proposal, tapi insya Allah nanti hasilnya adalah pabrik faedah untuk semuanya. Selamat juga buat LBH kami di Batam. Tadi peluncurannya rekamannya mengalahkan Hollywood. Editingnya luar biasa. Kalau boleh tahu siapa nama editornya Pak, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Tapi selamat buat kami Batam, dan bicara tentang LBH yang bantuan hukum ini mendasar, dan insya Allah nanti ini memberikan manfaat berkah buat semua. Teman-teman semua, keluarga besar kami yang saya hormati, HMI sudah menjadi sebuah institusi yang memproduksi, mensuplai, menumbuhkan potensi kepemimpinan yang hari ini menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Berbagai institusi di negeri ini diisi dengan kader-kader yang dulu ditempa kepemimpinannya lewat HMI. Kalau ditanya siapa organisasi kemahasiswaan yang memiliki kader paling banyak, yang sebarannya paling luas, yang mungkin pengaruhnya juga paling banyak, maka tidak ada yang lain kecuali himpunan mahasiswa. Semua yang paling banyak, kapasitas intelektual dikembangkan. Saya rasa ini salah satu supplier besar ilmuwan. Kalau ditanya, di antara semua organisasi yang menghasilkan intelektual pemikir, bukan saja bertitel, tapi cendekiawan pemikir, maka HMI akan berada di posisi yang paling atas. Karena tradisi berpikir, tradisi intelektual itu amat kuat. Dan itu artinya kemampuan abstraksinya amat tinggi. Melihat masalah tidak semata-mata dari sisi praktis, tapi juga dari sisi conceptual framework. Itu kekuatan yang dimiliki oleh HMI yang sudah melewati lebih dari 50 tahun perjalanan, memberikan pengaruh yang cukup besar. Jadi saya melihat apa yang sekarang muncul di kami sebagai tokoh-tokoh itu buah proses pengkaderan yang amat panjang. Dan kalau kita perhatikan, karakter lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana alumni HMI memiliki kemampuan mengelola perbedaan, kemampuan untuk menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat, kemampuan untuk bisa mengelola perbedaan. Yang dimaksud perbedaan itu apa? Pemikiran. Karena di kami dilatih, di HMI dilatih dari mulai ketika K1, 2, 3, termasuk dari mulai komisariat sampai terus PB, penuh dengan perbedaan, tapi bukan perpecahan. Perbedaan yang menimbulkan percikan pemikiran, banyak perlawanan, banyak perdebatan. Tapi perlawanan dan perdebatan bukan permusuhan. Perlawanan justru sebuah berkat. Mengapa? Saya sering garis bawahi, berolahraga itu penuh dengan kegiatan perlawanan. Main badminton sendirian itu tidak menarik. Main badminton itu enaknya berdua. Dan kalau main badminton boleh smash. Dan kalau di smash kalau saya sakit hati, smash balik nantinya. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan di dalam sebuah organisasi adalah teman dalam memperkuat organisasi. Itulah yang ditumbuhkan dalam tradisi HMI, dan itulah yang muncul. Jadi ketika ada perbedaan pandangan, ketika ada buat kader HMI, buat keluarga besar kami, kritik itu biasa, dan kritik itu adalah bagian yang normal. Tidak pernah ada yang anti kritik, betul nggak Pak Wali? Di HMI tidak ada yang anti kritik. Bicara diinterupsi biasa, dari komisariat sampai PP sering diinterupsi kalau bicara, betul tidak? Dan cara mengelola palu itu pada tampil semua, betul tidak? Palu diletakkan di mana, keputusan nanti di mana. Jadi tadi disebut bukan saja keterampilan, termasuk mengendalikan sound system. Betul tidak? Mengendalikan sound system itu jago ini. Wah,
pertemuan kami dimasuk perguruan Shaolin. Pendekarnya banyak sekali. Pendekarnya banyak sekali. Jadi jangan pernah merasa paling jago kalau sudah masuk kami. Ini semuanya jagoan. Nah, keterampilan yang kepemimpinan yang muncul kemudian dirasakan di luar sana. Ketika berkumpul kita baru sadar si A, si B, si C dengan perannya masing-masing. Tapi ketika berkumpul di sini, maka semua punya ikatan bahwa pernah dilatih dalam sebuah organisasi yang sama, pernah dikembangkan dalam sebuah organisasi yang sama. Solidaritas inilah yang harus dijaga oleh kami sekarang. Dan kita semua punya PR di tempat kita masing-masing. Tapi pada saat yang sama kita punya PR tentang bangsa ini. Dan disampaikan pentingnya kita menjaga persatuan di Republik ini. Saya kemarin mencoba refleksi sedikit bicara persatuan. Salah satu yang mempersatukan di bangsa kita, salah satu kata kunci itu dimulainya tahun 28 ketika kita menyatakan sebagai satu bangsa, kita menyatakan sebagai satu tanah air, lalu kita menyepakati satu bahasa persatuan, bukan satu bahasa, satu bahasa persatuan. Dan bahasa persatuan itu dapatnya dari tanah ini, dari kepulauan Riau ini. Itulah bahasa persatuan ini. Kita sering anggap enteng soal bahasa, padahal tanpa kita sepakati bahasa itu, maka pertemuan-pertemuan seperti ini tidak mungkin terjadi di bangsa kita. Bayangkan lebih dari 400 bahasa di seluruh Nusantara. Hari ini kalau kita pertemuan nasional tidak perlu penerjemah. Tidak perlu penerjemah. Bayangkan kalau kita tidak punya kesepakatan satu bahasa persatuan. Maka di belakang sana ada banyak penerjemah dan kita bicara dokumen diterjemahkan dalam banyak bahasa. India yang lebih beragam dari kita, bahasa yang dibolehkan bahasa Inggris, bahasa Hindi, dan bahasa daerah. 3. Datang ke Uni Eropa. Uni Eropa itu menyebutnya sebagai satu negara, namanya Uni Eropa. Tapi federasi mereka, bangsanya 28, bahasa resminya 23. Setiap dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Setiap permusyawaratan di Parlemen Uni Eropa, di situ ada berderet para penerjemah. Jadi katakan pada bangsa Eropa, kalau mau belajar tentang persatuan, datanglah ke negeri yang di ujung tenggara Asia. Namanya Inggris. Karena kita bisa menyepakati ini adalah satu tonggak penting dalam perjalanan kita. Nah, dalam perjalanan kemudian kita menyaksikan sudah berhasil menjadi satu bangsa, satu negara, satu teritori. Ini PR kita berikutnya adalah kita menjadikan bangsa ini memiliki satu perekonomian. Satu perekonomian. Karena hari ini belum terintegrasi perekonomian kita. Jadi adanya COVID kemarin, ini kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID adalah kesempatan untuk restart, memulai dari awal lagi. Untuk apa? Pada saat ini recovery-nya harus recovery untuk semua. Jangan recovery untuk sebagian yang dulu tertinggal. Ini kesempatan untuk mengangkat mereka bisa lebih tinggi dan lebih cepat. Siapa yang banyak tertinggal? Yang mikro, yang kecil, yang ultra mikro, itu yang banyak tertinggal kemarin. Ini kesempatan untuk membangkitkan lagi. Apalagi ketika masa pandemi kemarin, yang paling banyak terkena adalah mereka yang posisinya kecil dan lemah. Nah, disinilah kemudian kita perlu menengok ke depan untuk recovery kita bagi semuanya. Nah, tapi sekalian keluarga besar kami yang saya hormati, PR ini harus dikerjakan bersama-sama. Apa yang tadi dicapai di Batam, kalau melihat ceritanya, menunjukkan bahwa Batam sudah mau memposisikan sebagai kota global, kota yang tidak boleh kalah dengan tetangganya. Dan adanya benchmarking seperti ini, insya Allah membuat Batam bisa menjadi salah satu contoh kota yang nantinya maju, pesat, berkembang. PR kita juga di banyak tempat seperti itu. Di Jakarta juga kita menghadapi hal yang sama. Kebetulan Jakarta statusnya akan tetap sebagai daerah khusus, tapi bukan ibu kota. Kita akan menjadi kota perekonomian,
kota pusat kegiatan bisnis tetap akan berjalan. PR-nya kemudian bagaimana menjadikan kota-kota seperti Batam, Jakarta menjadi kota global. Dan kota global itu artinya kota yang menampung bukan saja warga Indonesia, bukan hanya dari wilayah Nusantara, tapi juga warga dunia, kompetitif di level dunia. PR yang tidak sederhana yang harus kita jalankan sama-sama. Nah, ini barangkali PR kita bersama, bahwa kami yang sekarang sudah mewarnai Indonesia sudah harus bersiap. Fase berikutnya adalah kami dari Indonesia mewakili untuk dunia. Ini PR berikutnya. Karena kader-kader HMI bukan saja berperan nantinya di level nasional, tapi di level internasional. Dan ini dulu kita sempat menyaksikan tokoh-tokoh berputar di orbit global. Beberapa dekade ini kita banyak bergeraknya hanya dalam negeri. Sesungguhnya secara kapasitas dan pengakuan itu banyak di level internasional. Tapi kita selama reformasi dan di sini banyak fokus pada tantangan dalam negeri. Ini sudah saatnya lagi untuk kita kembali berada di percaturan internasional. Kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah G20. Bapak sekalian, kita jangan pandang G20 ini seperti menjadi tuan rumah FIFA putaran final sepak bola. Jangan pandang pertemuan G20 ini seperti kita tuan rumah Asian Games. Itu adalah pertemuan untuk kerayakan. Kalau G20 ini tanggung jawab yang amat besar. Saya sudah dapat tugasnya Urban 20. Urban 20 itu pertemuan kota-kota besar dunia. Saya ikut menjadi founding members tahun 2018 di Buenos Aires. Waktu itu kota-kota besar memutuskan untuk memiliki Urban 20. Jumlahnya 25 kota. 2018 di Buenos Aires, 2019 di Tokyo, kemudian 20 dan 21 dalam pandemi jadi virtual, dan besok di Jakarta. Dunia menghadapi tantangan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan melibatkan seluruh warga, seluruh dunia, lebih dari 180 negara. Akhirnya diputuskan, sudah 20 negara berkumpul sama-sama, karena 20 negara ini menguasai 80% perekonomian dunia. Ber-20 rapat menguasai 80% perekonomian dunia, yang 20% biar ikut keputusannya. Untuk mempersingkat, karena forum di PBB kita sanggup untuk memutuskan bagi semuanya. Ini jalan pintas. Jadi ketika kita menjadi memimpin di G20, itu bukan sebuah selebrasi, itu sebuah tanggung jawab yang amat besar. Karena keputusan-keputusan dunia diputuskan ber-20, tapi 20 ini menguasai 80% perekonomian dunia. Inilah saatnya bagi kita untuk ikut memainkan peran di sini. Mudah-mudahan ini menjadi perspektif kita. Karena kita harus sadar, ya kita warga kota, ya kita warga Indonesia, dan kita warga dunia. Warga ketiga inilah yang harus kita dorong sama-sama. Kita berharap ini menjadi kesadaran kita, khususnya bagi teman-teman HMI yang hari ini masih aktif di HMI, masih di PB maupun di teman-teman sampai ke komisariat. Adik-adik kita harus melihat perannya tidak terbatas wilayah Indonesia, tapi melampaui. Ini mungkin dipandang sederhana hari ini, tapi ini adalah tren perubahan yang harus diantisipasi dari sekarang. Harus diantisipasi dari sekarang. Kalau tidak, kita nantinya di kemudian hari kita akan menyaksikan yang mewarnai belum tentu alumni HMI lagi. Karena bila kita tidak membaca perubahan yang luar biasa pesat sedang terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, PR ini besar sekali, dan kita berharap forum-forum seperti Rakornas ini bisa memberikan rekomendasi, bisa memberikan arahan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi ke depan. Catatan bagi umat Islam ini bukan soal mampu dan tidak mampu. Umat Islam seringkali ketemunya membaca perubahan atau tidak membaca perubahan. Kalau kita membaca perubahan, nanti insya Allah kita akan bisa memenangkan perubahan ini. Tapi kalau kita tidak membaca perubahan, kita akan tertinggal oleh perubahan. Inilah yang terjadi begitu besar. Dalam konteks Indonesia, kembali pada persoalan persatuan, PR kita saya sempat sampaikan pada saat pertemuan dengan pelantikan Majelis Daerah Bang Taufik dan
Amin dari Ketua Majelis Daerah di Jakarta, Sekjen juga. Pada saat itu saya sampaikan bahwa kami unsur penting di dalam Indonesia kita. Indonesia ini dirajut seperti sebuah persenyawaan, dan persenyawaan itu namanya Indonesia. Hari ini kita seringkali terlalu fokus pada unsur pembentuknya, bukan unsur yang dihasilkan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, yang kita dorong binekanya. Padahal yang unik dari Bhinneka Tunggal Ika itu bukan binekanya, tunggalnya. Kalau bineka, India juga bineka, Tiongkok juga bineka, Afghanistan juga bineka. Tapi tunggalnya hanya di Indonesia kita memiliki tunggal seperti ini. Tunggal itulah kata kuncinya. Nah, kita berharap kami menjadi penjaga yang tunggal ini. Kenapa? Akhir-akhir ini kita menyaksikan adanya polarisasi. Polarisasi itu muncul. Fasenya kira-kira gini. Polarisasi jadi friksi, friksi jadi konflik, konflik jadi perpecahan. Urutannya. Tidak mungkin jadi polarisasi langsung pecah, tidak. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Nah, kita saat ini menyaksikan adanya polarisasi. Dan dalam polarisasi itu unsur-unsur kami selalu ada di semua polar. Tidak ada polar yang tidak ada kami. Ada. Betul tidak? Ada. Semuanya ada. Justru menjadi kunci ketika kami bisa merajut itu. Karena kalau kami bisa komunikasi, karena kami terbiasa dengan perbedaan, kami terbiasa dengan perdebatan. Dan menariknya, di ruang sidang debat, di belakang sidang ngopi sama-sama, merokok sama-sama, itu kan kami. Kalau di kami tidak bisa begitu. Bahkan seringkali kamarnya juga bareng sebetulnya. Jadi kita semua punya tradisi itu. Indonesia hari ini sering menyaksikan kita ada polarisasi karena tidak terbiasa dengan debat dengan tenang. Kita-kita yang punya tradisi debat dengan tenang harus ikut menjaga supaya apa? Polarisasi ini tidak menjadi friksi, apalagi menjadi konflik. Kalau jadi konflik mudah sekali menuju pada perpecahan. Dan kami sudah melewati ini semua dengan panjang. Saya rasa kita perlu mengingatkan kepada diri kita bahwa potensi friksi itu ada. Karena itu polarisasi dijaga tidak berubah menjadi friksi, apalagi menjadi konflik. Selama itu menjadi polarisasi, itu sehat-sehat saja, itu baik-baik saja, karena itu bagian dari dinamika perjalanan bangsa kita. PR inilah yang harus kita jaga sama-sama, dan mudah-mudahan ke depan, karena ini sekarang udah tahun 22, sebentar lagi tahun 23, habis itu 24, habis 24, 25, 26, 27, ini perjalanan bangsa kita melewati milestone penting. Mari kita jaga kebersamaan kita, dan kalau kita yakin usaha sampai, insya Allah usaha itu benar-benar akan sampai. Jadi Pak Mafsakar, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita semua. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh dari Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota juga yang hari ini belum ketemu, dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Selamat buat seluruh peserta Rakornas. Saya rasa kita jaga sama-sama. Pesan ke seluruh Indonesia, kami menjadi simpul perekat, penguat, penjaga persatuan yang ada di Indonesia. Kami ada di semua tempat, dan di semua tempat kami mewarnai. Boleh berperan apa saja, kembali ke sini kita menjadi satu kesatuan. Ini sesuatu yang tidak dimiliki di mana-mana. Saya sering merasakan ketemu kemana saja, begitu kalau Assalamualaikum Pak, sehat. Begitu Bang, Kanda, Yunda langsung tahu kita berada di dalam satu bendera yang sama. Kita jaga bendera ini tetap berkibar tinggi, warnanya hijau hitam. Kita akan. Terima kasih semuanya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Saya siap pantun lagi satu. Ini saya udah nyiapin pantun buat Bang Manimbang sebetulnya. Saya baca boleh. Lanjut kuliner dengan Bang Manimbang. Kali ini makannya pakai sop ikan. Datang ke Batam amatlah senang, kehangatan warga sungguh berkesan. Terima kasih buat semuanya, buat SC
stay sukses. Insyaallah kita jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, segera rangkaian acara rapat koordinasi nasional keempat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam telah selesai. Untuk itu, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca undangan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Kanda Yuda sekalian, dan awal hingga akhir acara rakornas berlangsung. Kami sebagai penyelenggara